kebetulan ada beberapa nasabah yang menjadi korban juga. Nanti kita akan berbincang di segmen selanjutnya, tapi saya ingin penegasan dari Ibu gitu. Seringkali ketika kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kasus investasi bodong, nasabah kan kemudian benar-benar buntung gitu, hilang apa-apa yang disampaikan. Nah, saya ingin bertanya dalam perspektif TTPU gitu ya Bu ya, TPPU. Apakah dimungkinkan gitu penegak hukum membekukan aset atau pemblokiran rekening ini ya Bu ya bagi para pelaku dan korporasinya yang diduga menjadi bagian dari kejahatan ini gitu loh Bu. Meskipun mungkin ya belum predicate crime katakanlah seperti itu satu. Terus kemudian bagaimana Ibu melihat penerapan TPPU dalam kasus beragam kasus-kasus kejahatan terkait dengan investasi bodong? Silakan dirangkum. Terima kasih. Ya halo ya. Saya sering sekali kalau saya bisa di mana di TV gitu ya. Korban-korban itu bahkan sampai ngejar ke rumah saya Pak, padahal bukan saya yang salah, itu betul itu ya, betul ke rumah saya itu, saya kehilangan sekian ya 80 miliar hilang Bu, tapi disita, malah disita punya dia itu yang pertanyaannya di situ. Ya Pak Polisi ya, hati-hati nyitanya juga. Kalau nyita punya mereka kasihan kan, udah korban kedua kali karena penegakan hukum, ya kan? Nah itu yang penting ya. Jadi memang TPPU itu adalah satu, kalau saya bilang saya sebagai katanya, mana Kompas yang bilang, katanya saya adalah doktor pertama TPPU tahun 2003 di Indonesia ya. Boleh tepuk tangan untuk Bu Yenti. Ya, dan saya the semester terakhir itu kayak ditransfer ke Washington University untuk mempelajari 300 putusan pengadilan Amerika berkaitan dengan TPPU. Nah, di situ memang TPPU kalau saya melihat dalam disertasi saya, TPPU itu bukan sekadar new crimes, undang-undang baru, tetapi adalah new strategy combating economic crimes. Jadi itu strategi baru untuk memberantas semua kejahatan ekonomi including that. Termasuk ini gitu, mestinya itu senjata. Untuk apa? Ketika sudah terjadi sudah ada 2 alat bukti ya Pak ya, kemudian tersangka langsung blokir Pak, mesti gitu, blokir. Apakah bisa langsung bisa polisinya langsung, penyidik langsung memblokir itu untuk mengamankan, memblokir langsung, ataukah minta juga ke PPATK. Itu ada 2 jalur sudah bisa. Jadi memang kata kuncinya adalah penelusuran hasil kejahatan. Jadi dalam hal ini adalah penelusuran hasil kejahatan itu kalau sudah jadi TPPU, tapi untuk menuju kepada sana ada tindakan-tindakan early action, yaitu ketika sudah tersangka karena ada TPPU-nya langsung blokir, langsung freezing, langsung blokir, diamankan supaya nanti kalau sudah betul-betul terbukti itu bisa mengamankan, dikembalikan kepada yang berhak, yang menjadi korban. Itu memang menjadi tugasnya ketika ada new strategy to combating financial crimes ya, termasuk ini kejahatan-kejahatan ini berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Ada beberapa kali konvensi dikeluarkan secara internasional